Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Selamat siang, kembali dengan seluruh kerabat TV Desa Banyumas. Kali ini TV Desa Banyumas hadir di Desa Sidaboa, Kecamatan Patikraja. Dan nanti dalam liputannya TV Desa akan memberikan informasi terkait kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat. Bagaimana penyuluhan hukum bagi masyarakat sangatlah penting dalam upaya capaian SDGs Desa ke-16. Perlu disampaikan bahwa Desa Damai Berkeadilan adalah desa yang memiliki masyarakat yang hidup dengan rukun, aman, dan tentram, serta memiliki akses terhadap keadilan. Di desa ini, hukum ditegakkan dengan adil dan tidak memihak, sehingga semua orang merasa aman dan terlindungi. Nanti akan hadir dalam penyuluhan hukum bagi masyarakat dengan narasumber dari Polresta Banyumas dan dari Kejaksaan Negeri Banyumas. Tentunya ini sangat bermanfaat, khususnya pada peserta yang hadir di kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat. Mengapa Desa Damai Berkeadilan penting? Kita ketahui Desa Damai Berkeadilan penting karena satu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat hidup dalam damai dan tentram, mereka dapat lebih fokus untuk bekerja dan berusaha sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kedua, mendukung pembangunan desa. Desa yang damai dan kondusif lebih mudah untuk menarik investasi dan pembangunan sehingga meningkatkan kemajuan desa. Yang ketiga, melestarikan budaya lokal. Desa Damai Berkeadilan menghormati dan melestarikan budaya lokal sehingga menjaga identitas desa. Perlu kami sampaikan, pemerintah Desa Sidaboa, Kecamatan Patikraja, di bawah Kepala Desa Ibu Henti Ratnaningsih Ahli Madya, sangatlah peduli bagaimana upaya capaian SDGs Desa ke-16. Dan materi pada pagi hari ini sampai sore tentunya sangatlah menarik dan perlu dikupas tuntas bagaimana pemerintah desa telah menyediakan berbagai hal kebutuhan dalam upaya mewujudkan Desa Damai Berkeadilan. Dan di sini telah bisa saya sampaikan peserta mulai berdatangan untuk mengisi daftar hadir sebagai peserta, dan tentunya ini diikuti oleh seluruh warga masyarakat
Desa Sitabuah. Ada dari mereka adalah para ibu-ibu, para warga masyarakat yang memiliki kepedulian pada desa yang sangat tinggi. Dan di sini juga hadir para pendamping desa, tenaga pendamping profesional dari Kementerian Desa, dari unsur keamanan dan ketertiban, yaitu dari Babinsa dan Babin Kamtibmas, dari tokoh masyarakat, dari tokoh perempuan, dari tokoh pendidikan, dan sangatlah menarik karena nanti TV Desa Banyumas akan meliput kegiatan di pagi hari ini hingga selesai, dan nantinya akan dikemas pada sebuah tanya jawab sehingga audien akan ikut berpartisipasi memberikan tanggapan atas materi yang disampaikan oleh narasumber. Maka untuk itu mari kita bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Sitabuah, Kecamatan Patik Raja, dengan narasumber dari Polresta Banyumas dan Kejaksaan Negeri Banyumas. Acara penyuluhan hukum masyarakat Desa Sitabuah oleh Kejaksaan Negeri Banyumas dan Polresta Selasa 2 Juli 2024 dimulai. Yang kami hormati Kajari Banyumas, yang kami hormati Polresta Banyumas, yang kami hormati Bapak Satpam Patik Raja, yang kami hormati Bapak dan Ramen 03 Patik Raja, yang kami hormati Bapak Kapolsek Patik Raja, yang kami hormati Kepala Desa Sitabuah beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua BPD Desa Sitabuah beserta anggotanya, tokoh masyarakat dan seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, karena Maha Rahman dan Hidayahnya kita dapat bersilaturahmi dalam acara penyuluhan hukum bagi para pemerintah daerah, kepala Kejaksaan Negeri Banyumas dan Polresta Banyumas yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita diberikan petunjuk dari kegelapan menuju jalan yang benar. Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran acara kita, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri.
Raja Hendy Ratangsi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wasyukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati ini penyuluhan dari Polresta Banyumas Bapak AKP Yusuf Triyanto yang pada pagi hari ini tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh Bapak Wawan kepada Bapak Wawan yang saya hormati Ketua Kecamatan Batu Gajah, Bapak Samad atau yang mewakili Bapak Sekcamri, dan kebetulan pada pagi hari ini karena memang ada dua desa yang melaksanakan penyuluhan hukum. Jam pagi ini kita kebagian dari Polresta, kedua itu kebagian dari kejaksaan. Yang saya hormati Ketua Bidang yang saya hormati Ketua DPD Kesetaraan Lokal, yang saya hormati pendamping desa, pendamping kecamatan, yang saya hormati peserta penyuluhan hukum. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat sempat sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di awal televisi dua datang pada Bapak Polresta dari Banyumas beserta Forkopimda dan peserta penyuluhan hukum. Dan saya ucapkan terima kasih kepada penyuluh, kepada narasumber dari Polresta Banyumas dan dari Forkopimda Gajah yang nanti akan menyampaikan materi pada hari ini, dan supaya warga masyarakat tidak melanggar hukum yang biasanya itu karena tidak tahuan kita, mungkin nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh pakar dari Polresta Banyumas. Tendensi kedua berharap dengan adanya penyuluhan hukum ini, mudah-mudahan kita bisa menyerap ilmunya dan kita bisa melaksanakan di warga masyarakat desa Sidoarjo. Kami tendensi kedua mengucapkan selamat mengikuti penyuluhan hukum dari awal sampai akhir nanti, kemungkinan sampai sore ini karena memang jam 2 pagi dan siang. Dan kami atas nama Pemdes mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara pagi hari ini ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan selamat Hari Bayangkara yang ke-78
Semoga Polri makin jaya sebagai pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. Merdeka! Merdeka! Matur nuwun, kiranya cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarahan dari Forkopimda Patiraja yang disampaikan oleh Sekda Patiraja dipersilakan. Polresta Banyumas yang mewakili yang menghormati Kapolres Patiraja Patiraja dan yang menghormati Kapolres Patiraja mewakili yang menghormati Kepala Desa Sidoarjo serta jajaran selatan yang kami hormati kami beserta kami lokal desa dan kami seluruh masyarakat desa Sidoarjo yang diberi dapat kami sekitar 90%. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita masih diberikan rumah sehat berkebutuhan di dalam acara penyuluhan hukum yang insya Allah nanti akan dilaksanakan sampai sore. Sesi pertama Desa Sidoarjo itu dari Polresta Banyumas dan semoga semuanya dapat mengikuti kegiatan ini yang insya Allah semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat tidak kurang satu apa. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Rasulullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat memberikan salawatnya di hari yang rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti yang kita ketahui bahwa hukum merupakan landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia yang menjaga ketertiban dan membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami dan mentaati hukum yang berlaku. Hal ini agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera. Ya, dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kita bekerjasama dengan Polresta, Kejaksaan, dan desa. Pada hari ini kita mulai start dari ini kita melaksanakan kehidupan hukum di desa. Kami berharap melalui kegiatan ini masyarakat desa lebih baik memahami dan kewajibannya sebagai warga negara, serta dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan cara yang baik sesuai dengan kepentingan. Kami juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini, khususnya narasumber ini dari Tipikor unit Tipikor Polresta Banyumas dari Sankestim terus saja unit Tipikor. Kemudian kepada seluruh peserta kami harapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan berpartisipasi aktif. Jangan ragu untuk bertanya kepada narasumber jika ada hal yang belum dibahas. Karena biasanya tipikor masalah yang terdapat dalam berita korupsi dapat sinang isu bujang-bujang masuk dulu kayak kita baru
dia mogok hukum adalah sumbernya dari Krishna memang tapi yang berkaitan. Kalau berkaitan ya kira-kira ya. Jadi selama mengikuti kegiatan ini kita lakukan jangan mungkin sekian sambutan saya dan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki sesi pertama penjualan hukum yang akan disampaikan Polresta Banyumas yang akan menyampaikan materi pengelolaan keuangan desa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi kepada Bapak Aibtu Wawan Budiono. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kecamatan Kecamatan Raja, Bapak Kapolsek Raja, sama juga dari Bapak dan kami belajar sebagai anggota terakhir, kemudian Ibu Kades sebuah ini para perangkat dan Bapak Ibu semua yang bersini mungkin ada yang bisa juga ini perkenalkan nama saya Wawan Budiono, nama saya Aibtu, saya anggota Unit 3 Satreskrim Polresta Banyumas atau Unit 3. Dalam hal ini saya oleh pimpinan untuk memberikan untuk rencana sebelumnya sebenarnya ini akan disampaikan oleh Pak Kadit, Pak Sumit, akan tetapi untuk hari ini kebetulan dengan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, oleh mohon maaf sekali dikarenakan kondisinya. Baik, untuk tujuan dari kami di sini bukan berarti saya lebih pintar kalau menguasai terkait aturan-aturan yang ada yang melaksanakan tugas. Kita sifatnya seri saja. Nanti dalam sesi ini akan ada sesi penyampaian materi, kemudian selanjutnya juga ada sesi tanya jawab. Jadi monggo nanti dari Bapak Ibu semua pada kalian pertanyaan yang melakukan ini selama ini sempat tersampaikan, monggo disampaikan saja. Jadi saya akan menjawab jawabannya. Kalau juga saya tidak bisa menjawab, maka saya sampaikan kepada pimpinan. Saya bisa jawab. Untuk temanya, rencana kita akan yang pertama terkait tipikor. Nanti kalau masih ada waktu akan saya beri masalah pidana atau dalam ini yang kemarin adalah korban atau sidor yang sedang barang di masalah. Baik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekcam apa hukum secara umum dan sakit. Bapak Ibu ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hukum? Tahu, pasti tahu. Karena hukum ini definisinya itu banyak sekali. Tapi secara umum hukum adalah sebagai aturan kebetulan. Di situ ada larangan dan itu juga ada namanya juga pembunuhan. Ketika aturan tersebut dilanggar itu ada konsekuensinya atau sanksi. Itulah secara umumnya dasar hukum itu sendiri. Karena berharap kita dari Tipikor memberikan pertolongan ini untuk langkah-langkah antisipasi pada pihak Pemdes yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas supaya dapat melaksanakan tugasnya di bidang pengelolaan keuangan desa sehingga tidak ada hal-hal yang dilanggar. Jadi dasar hukumnya yang pertama adalah dalam nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Kemudian ada lagi dalam masalah tipikor, ada lagi tentang pemilihan tindak pidana, ada undang-undang desa tahun 2014. Kemudian ada lagi undang-undang tentang desa, prioritas penduduk desa, ada juga perubahan pas menangkap 2018. Ini
peraturan yang nggak asing lagi buat para perangkat desa, yaitu tentang pedoman pengelolaan desa. Dan ada lagi Perbuatan Mas nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara penanganan organisasi desa. Lanjut Pak. Oke, ini secara bagian tergambar adalah keuangan desa. Sumbernya dari mana sih keuangan desa? Baik itu tertulis untuk sumbernya adalah dari APBD. Karena di APBD itu ada dua sumber yang diberikan ke keuangan desa. Bapak Ibu sekalian bisa disimak ini, itu ada BDS, dana desa. Kemudian ada BADU, Badan Keuangan. Badan Keuangan itu bentuknya ya mungkin kalau mungkin dengan gampang itu mungkin kayak dengan aspirasi seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah kasih tahu. Dan nanti bentuknya di keuangan desa itu ada yang namanya APBD. APBD itu adalah pendapatan belanja desa. Itu disitulah terangkum seperti apa sih pendapatan dan belanja desa. Di situ biasanya di Pamang ya bukan desa untuk RW desa kelihatan. Sedangkan biasanya dipasang di tempat-tempat strategis di balik desanya. Bapak Ibu pernah lihat ya Bu, APBD tahun 2024 desa kedua pernah lihat biasanya dipasang di desanya dan di tempat-tempat strategis juga ada. Tujuannya apa sih? Biar masyarakat itu tahu apa sih rencananya desa Sidrabuan tahun anggaran 2024. Ya di situ letaknya tertuang di situ. Itu bentuk transparan itu di situ. Kemudian yang berbeda itu adalah dengan pendapatan, PAD pendapatan asli desa. Di situ ada sumbernya hasil desa dan ada hasil desa. Hasil desa itu banyak macamnya. Dari bentuknya misalnya sawah, bentuk ekspor gitu. Dan ada hasil desa. Hasil usaha desanya sudah buat. Sekarang ada hasil usaha desa. Bisa dia sumber buat gambaran saja untuk pendapatan hasil desa sumbernya dari salah satu hasil desa dan hasil desa. Kemudian ada juga pendapatan yang lain-lain. Kalau betul sumbernya ada alokasi dana desa, ada data, ada baju untuk bantuan keuangan dari kabupaten, bisa dari provinsi, pada desa. Jadi masuklah di pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui dalam hal pengelolaan keuangan desa, Pak Ibu Kades, Kades adalah sebagai kuasa untuk mengelola keuangan desa. Kami di dalam keuangan desa ini bukan yang mengelola utuh, bukan penguasa secara oleh betul, tapi ada sebagian tugas kekuasaan yang disebut penguasaan itu diserahkan kepada perangkatnya. Dalamnya ada kasih, ada kawin, dan juga ada Pak Sekdes. Pak Sekdes itu Pak Sekdesnya ada, Sekdesnya ada. Seperti itu Pak. Nanti karena ada yang seperti itu dituliskan ya. Karena jangan pasti lebih paham sebagai aturan RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah. Itu berapa? Itu RPJMDes Pak? 5. Oh nambah. Kalau dia segitu dia itu nanti tertera pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh di RPJMDes itu berapa, kemudian rencana pendapatan berapa. Lanjut Pak. Pengelolaan keuangan desa itu dibagi ada beberapa sub, yaitu ada 5. Pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, dari semua item ini 5 sub ini semuanya penting dan saling berhubungan. Pertama yang paling ini ada perencanaan. Disinilah pihak Pemdes membimbing atau membuat perencanaan di situ. Sukses atau tidaknya suatu kegiatan itu biasanya tergantung pada perencanaan. Kalau perencanaannya awur-awuran, asal-asalan, bahkan apalagi tidak ada perencanaan, saya pastikan itu
realisasinya tidak akan sesuai dengan harapan. Tidak sesuai aturan yang bulan. Jadi perencanaan itu dari awal karena justru yang lagi masjid ya, kemudian terbentuk penyusunan RKPDes, rencana kerja lingkungan desa. Jadi di RKPDes ini nanti tergambar apa sih yang akan dilaksanakan oleh pihak Pemdes untuk tahun anggaran yang akan depan, yang tahun depan di situ, baik dari pendapatan maupun pengeluaran seperti itu ya. Nah, di situ jadi nanti apa yang tertuang di APBDes itu harus ada di RKPDes kan itu ya. Jadi RKPDes juga biasanya yang dilibatkan adalah BPD juga ya, BPD itu. Jadi macam kita bikin penyusunan KPDS. Bagus lagi, harus dilibatkan. Karena nggak bisa BPD sendiri memutuskan sendiri. Apalagi di APBDes ada yang direalisasikan, tapi tidak ada di KPDS itu tidak begitu. Tapi kalau KPDS ada, yang KPDS tidak ada itu nggak apa-apa. Tapi jangan sebaliknya di APBDes ada, di KPDS tidak ada. Itu rangkaiannya ada ceritanya atau perencanaan lebih dahulu itu. Jadi saat perencanaan itu, saya mohon kepada masyarakat semua Bapak Ibu di sini untuk ikut aktif di dalam kegiatan tersebut. Jadi karena fungsi monitoringnya masyarakat di sini di awalnya waktu RKPDes perencanaan itu harus ikut aktif di situ dilibatkan. Jadi boleh masyarakat itu menyampaikan pendapatnya, masukan selagi itu pendapat yang membangun, nggak masalah, malah bagus. Di rangkaiannya dari KPDS, nanti ada RAPBDes, lalu di APBDes. Di RAPBDes ini ada peran kecamatan juga ya, Pak Rekannya, ada ya, revisi itu lah. Disitulah fungsinya dari kecamatan selaku pembina sudah sih fasilitator ya, melakukan pembinaan dan mana poin-poin yang kira-kira tidak pas gitu. Nanti mohon berikan masukan. Nah itu ada APBDes dulu, kemudian saat pelaksanaan nanti ada namanya perubahan apa yang belum masuk dulu nanti bisa dilakukan. Kemudian setelah rangkaian perencanaan selesai dilaksanakan, baru pelaksanaan. Bentuknya masih PA, makanan data, aturan data, SPP, SPC. Disitulah kegiatan itu sebelum dilaksanakan harus sesuai dengan keseluruhan yang ada, sesuai dengan perencanaan. Kemudian di situ kalau secara dilaksanakan, itu sudah kualitasnya apa yang dilaksanakan harus dilaksanakan. Ada pelaporan dari APBDes, kita melaporkan laporan ke desa. Jadi informasi ini BKDes nanti dan pengumuman. Lalu kemarin juga tadi banyak awal keberanian. Keberanian ini maksimal. Ini teorinya keberanian. Berarti ditambah connect gitu ya, keberanian. Keberanian boleh tadi sifatnya ya. Lanjut Pak. Dan bisa dikelompokkan sebagai tindak pidana korupsi. Ada gratifikasi, kemudian ada perbuatan curang, kemudian ada pemerasan, melakukan dalam jabatan, juga penyuapan. Yang kegiatan ini akhirnya itu menyebabkan kerugian keuangan. Kalau rumusnya adalah menyebabkan kerugian keuangan. Gratifikasi itu nanti ada isinya Pak. Program kepentingan dalam pengadaan itu juga ada selesai. Ada pokaluto di sini. Lanjut Pak. Nah itu untuk definisi gratifikasi. Gratifikasi adalah hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan dengan uang
barang berharga, tiket penginapan, perjalanan wisata, pengobatan sukacita dan lain-lain. Jadi gambarnya seperti ini. Saya menjabat sebagai Disitu PPK menjabat pembuat komitmen di suatu dinas X namanya. Di situ saya terdapat di Indonesia bukan biasa saja begini, tapi saya ini contoh saya di sini ada yang PPK itu ini kalau orang bisa kalau mesra ada orang mesra di sini. Oh ya, karena orang ibu, apa buat satu saja. Bukan misalnya ibu nanti sebagai mesra. Pihak Perdes melaksanakan kegiatan pembangunan pengaspalan jalan desa di Singkat T1 dan T2 desa. Nah, saya sebagai penyedia barang dan jasa atau pemborong, saya mendekati Bu. Jadi, betul ini caranya nanti saya jadi pekerja. Cara berbicara makanya Bu Tuti, ini liburan mau main cuma nanti nggak mana? Saya mau ke Jakarta, saya pesankan tiket hotel, tiket misalnya tiket kereta sama hotel. Nah, ini masuk definisi gratifikasi. Karena apa? Di sini hidupnya adalah sebagai pejabat dan pegawai, perangkat desa di sini, ya kan? Karena jabatannya Bu Tuti sebagai PPKD dalam pelaksanaan pengaspalan, dia menerima tiket kereta maupun penginapan. Itu nggak boleh. Itu salah satu sertifikasi. Tidak harus uang. Misalnya seperti Bukti Matur Nuwun bagaimana sebagai kita itu sudah pakai nanti deh nggak apa-apa. Misalnya mau ada cicipan. Itu secara seperti itu. Kemudian ada surat menerima apa? Bedanya apa sih surat menerima sama gratifikasi itu beda-beda tipis. Kalau gratifikasi itu nggak ada perjanjian di awal, harus satu nggak ada perjanjian di awal. Contohnya, dari Tuti, saya gimana caranya? Saya harus kena dari pemborong, kasihlah uang, kasihlah perjasa, itu kan, itu juga masuk semua. Bedanya apa kalau gratifikasi? Yang memberi saksi, ya sebenarnya kena suap. Kemudian selanjutnya dalam penerapan dalam jabatan, yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja penggelapan uang atau surat berharga yang disimpan pada jabatannya atau contohnya tingkat PPS saja. Di sini misalnya ada orang uang, misalkan ada seorang PAB, ini ada contoh yang kecil aja, ada sewa uang lapangan, misalnya pendidikan pasar apa ini bukan sama. Nah, sama saudara itu harusnya kan bisa ya, kasih jalan, tapi sama saudara itu misalnya tidak dimasukkan ke rekening desa atau desa itu dipakai untuk kepentingan pribadi, itu tidak itu harusnya uang untuk bisa bukan haknya, tapi dipakai sendiri. Jadi itu kan dalam jabatan. Kenapa dalam jabatan? Kita jabatannya kan beda halnya orang yang punya atau tidak punya jabatan itu hanya beberapa seperti ini. Dan pemerasan itu memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau perjalanan satu dari negara. Itu bisa masuk tidak dalam korupsi. Lanjut Pak. Ada lagi perbuatan curang, perbuatan melanggar aturan dengan cara memanipulasi data, melakukan laporan keuangan, mengurangi kuantitas dan kualitas tertentu dalam pengadaan barang jasa. Tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Perbuatan curang itu gampangnya licin, logo ini gitu.
jadi akal-akalan gitu kan. Ini kan jelas. Kemudian kualitas, ini managing polola hanya dilakukan tidak tepat atau kurang dari satu saham. Kemudian dalam memasukkan orang mana gitu kan, itu ada pengeluaran buat bikin snack gitu kan, dibikin terus kualitasnya harusnya kualitasnya tipe A itu tipe juga. Misalnya harusnya granit cuma dipasang keramik, itu juga masuk ke pertimbangan juga. Jadi juga ada gampangan itu bahasa sininya ya akal-akalan itu tipuan juga bisik-bisikan. Kemudian lanjut Pak, sebentar Pak, benturan kepentingan. Perhatikan tidak berlangsung maupun tidak langsung dengan sengaja terlibat dalam pemborongan. Nah ini terkait dengan barang jasa. Pak Hafiz, wis tak garap gue lah, itu kan borong sendiri, misalnya ya, misalnya itu kan diperbolehkan. Atau dari perangkat desa BPKB, wis tak borong aku lah. Jangan aku, ya mungkin tujuannya baik, ya kan? Tapi ini tidak diperbolehkan, ini tidak diperbolehkan. Juga wes sekarang ponakanku, anakku dan sebagainya masih famili juga. Nah, kemudian ini endingnya adalah menyebabkan kerugian keuangan negara. Itu setiap perbuatan yang melanggar hukum dapat berakibat merugikan perekonomian negara. Jadi apabila perbuatan tadi yang sudah dijelaskan itu bisa menyebabkan adanya menimbulkan potensi keuangan negara, itu dapat dikategorikan adalah tindak pidana korupsi. Masukan untuk mengawasi kegiatan pembangunan di desa. Jadi, misalnya ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, mau Bapak Ibu semua tak tanyakan saja. Bukan dia sendiri kok, caranya asalnya tidak terus. Ya, klarifikasi boleh daripada sana. Tapi di sini langsung dia lapangan itu hasil budayanya agak kegagapan di komunikasi dulu. Soalnya nanti kalau sudah di komunikasinya, klarifikasi sudah kurang kuat, menginformasi tadi. Sebut-sebut dari Singapura tidak terjadi pelanggaran seperti apa yang tergambar di slide ini. Nanti yang nanti di saya belum ingat saya tapi yang benar dari MDS akan melaksanakan kegiatan pembangunan. Nanti di sini ada benar nggak ada salahnya lebih baik tanya atau komunikasi dengan masyarakat. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak ada aturan-aturan yang masih ragu-ragu yang berubah yang kita tidak bisa untuk menghindari atau meminimalisir kesalahan-kesalahan. Jadi nanti mau tanya malu mau tanya dengan kok kesalahannya apa secara spesifikasinya secara teknik seperti apa. Kira tidak paham. Pokoknya kalau ragu-ragu, kira-kira lebih paham lebih segera untuk sama apa maksud kemudian yang di nama keluarga kita ada misi dulu. Kalau sudah dijelaskan, selesaikan, itu pasti akan berjalan. Lanjut Bang. Lanjut, indikasi pidana adalah proyek konstruksi. Tadi disampaikan di perjalanan berjas dan kemudian hubungan tangan yang kemudian hubungan positif dalam proses lelang maupun proses pasang pekerjaan dengan pasang pekerjaan. Kemudian juga cara 100% yang tidak sebenarnya. Jadi di awal itu kan terkait dokumen fiktif masalah mungkin di SPC-nya atau SPC-nya itu tertulis dunia lelang, tapi pada kenyataannya
tidak dilaksanakan lelang ini kayak itu poin 1 itu seperti itu. Kemudian yang kedua perubahan adalah tanggal pembunuhan pekerjaan yang pelaksanaan yang tadi saya gambarkan. Yang Pak, Bu, gimana caranya saya bekerja di desa Citerua? Nanti Ibu dapat visinya. Yang ketiga pembuatan acara saya bisa di desa Citerua. Tadi ya pesan itu dalam arti saya bukan sekolah tadi jadi gambaran kalau dimaksud tidak beres tapi tidak ternyata masih ada jadi masih ada yang belum diselesaikan misalnya ada komunikasi upgrade masih ada dilaksanakan bisa dikatakan belum di acara selesai karena masih ada 12%. Kemudian kami kualitas pekerjaan yang sudah kontra terima kasih Bu Kades. Saya akan mencoba menanggapi apa yang disampaikan Bu Kades. Nanti kalau jawaban saya kurang memuaskan nanti dari kami sama Pak Kades akan berlaku. Yang pertama yang saya tanyakan adalah apakah ada keharusan ketika bidang PNS melaksanakan kegiatan pembangunan fisik harus ada pendampingan dari pihak Polres. Itu. Oke. Jawabannya adalah tidak ada keharusan yang penting yang saya sampaikan selagi pihak PNS bisa melaksanakan kegiatan pembangunan fisik itu sesuai dengan aturan atau ketentuan yang ada. Saya kira tidak masalah. Tadi saya juga menyampaikan apabila dalam pelaksanaan itu kok pihak PNS ada hal sesuatu yang masih ragu atau belum jelas, silakan pihak PNS melaksanakan atau melakukan koordinasi baik pihak kecamatan, pihak Dinsos maupun maupun pihak dari kita sifatnya koordinasi konsultasi boleh bisa sendiri. Jadi tidak ada kewajiban, tidak ada aturan yang mewajibkan mengharuskan pendampingan dari pihak Polresta. Jadi monggo saja laksanakan saja proses pembangunan ada selagi itu sesuai dengan ketentuan yang ada, saya kira tidak masalah. Jadi pada prinsipnya kita tidak akan menghambat atau menghalang-halangi proses pembangunan yang ada di desa. Justru sebaliknya kita adalah mensupport supaya kegiatan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa Citerua. Namun pelaksanaan tata caranya itu yang harus diperhatikan. Itu balik lagi kalau ada hal-hal yang ragu-ragu silakan yang bergerak untuk berkoordinasi dengan kita, kerjaan, yang dapat insor, kecamatan dan sebagainya. Itu pertama. Kemudian yang masalah snack. Saya katakan saya sendiri ya. Yang saya tadi adalah terkait dengan manipulasi. Sering ada kegiatan itu snack. Oke, misalnya itu sudah 80 orang yang cuma hadir 50 orang. Yang 40 titip. Ya. Kades tertib administrasi tidak mau betul solusinya seperti apa. Nah kalau memang saya menyampaikan di Timur, saya kan salah. Ya yang sampaikan sesuai dengan aturan yang ada. Itu kan yang masalah kebijakan seperti apa itu selagi tidak melanggar aturan ya. Itu yang masalah. Misalnya nih Pak, sudah Pak Pak Sito jubel gitu kan. Dua ya gitu itu tadi saja masalah-masalah kalau yang kecil seperti itu lah menurut teknisnya saja kades juga dilarang memperlakukan kesalahan dan sebagainya karena mungkin juga dikembangkan dibayar jadi bisa teknisnya mau Pak Sito itu saya hidupnya betul ya bisa saja. Dan yang ketiga masalah beras itu tadi yang memang itu jadi jadi permasalahan mungkin ada beberapa desa. Jadi misalnya
jumlah orang yang seharusnya mendapatkan misalnya 100 cuma terdaftar 70 atau 60, itu teknisnya seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya terdaftar 70, ya itu harus diterima ke 70, itu nggak boleh diterima orang yang di luar terdaftar. Nah nanti teknis saja, misalnya nanti dari 70 orang itu kok mempunyai rasa apa ya sosial, rasa kelas, kalau mau disisihkan, ya betul. Sah-sah saja. Yang penting pada intinya aturannya adalah penerima 70 orang itu harus tanda tangan diserahkan ke 70. Perkara nanti yang 70 orang itu punya ada rasa lupa, kasihan sama yang dapat, seikhlasnya ya biasa. Itu tadi. Tapi kalau 70 tetap harus jatuhnya yang diterima itu harus 70. Kalau solusi yang lain 30 berikutnya dengan caranya berikutnya bisa diusulkan. Tapi tidak memungkinkan ya. Barangkali tidak apa namanya. Jadi tanya saya itu ibu itu, yang penting harus terima bisa dengan dapat terima. Setelah itu mau teresnya mau di apa? Misalnya di kalian sudah lakukan ini. Kemudian terakhir masalah undang-undang ITE. Jadi di undang-undang ITE itu memang banyak sekali sekarang orang yang melaporkan dengan undang-undang ITE. Baik yang pertama ada asusila dan fitnah dan sebagainya. Kalau tadi yang disampaikan bukan adalah sifatnya hanya pencemaran baik, tapi yang disampaikan kepada satu orang itu mereka namanya hanya ditransmisikan saja. Sekarang pencemaran baik di revisi aturan yang terbaru itu harus secara terbuka, harus didistribusikan pun sekarang lihat apa ini misalnya grup nih bukan ada punya grup perangkat desa di situ misalnya bukan ada menyampaikan kalimat apa yang merasa misalnya Pak Sekjen tercemarnya itu sekarang nggak bisa Pak, itu harus diketahui oleh masyarakat luas. Misalnya nih Pak Des nge-share diri misalnya di Instagram gitu lah, atau di YouTube gitu lah. Kalau di YouTube misalnya berikutnya ini saya nyatain Pak Sito bla itu baru bisa Pak. Jadi sekarang karena belajar dari pengalaman yang sudah untuk pasar pencemaran baik ini sering dipakai untuk hanya apa ya istilahnya hanya untuk senjata untuk menyerang seseorang, atau kalau dulu itu pencemaran baik itu ya pasar dan sampah seperti ada yang menimbulkan seperti itu. Jadi kalau suratnya baik Pak, itu menurut saya belum bisa diterapkan di kita ini. Karena kita kembali lagi nama baik adalah itu mencemarkan nama baik orang yang mencemar malu itu disampaikan ke halayak umum. Gitu loh. Undang-undang ITE itu basicnya adalah undang-undang KUHP. Jadi sama harus kabinat ini keterangan baiknya apa sih? Harus dia mencemarkan, dia menista seseorang, harus di hadapan umum. Paling nggak ada 2-3 orang yang tahu gitu. Misalnya saya seperti ini nih menyampaikan ini Pak buka tes orang yang gini ada cerita. Tujuannya saya apa? Itu harus dikasih utuh, nggak bisa hanya sebentar saja. Tujuannya apa saya menyampaikan itu? Tujuannya adalah menjelaskan buka tes ini. Tujuannya adalah menjelaskan buka tes ini. Di mana umum itu harus terpenuhi. Kalau hanya one by one ini nggak bisa. Apalagi saya udah Pak Sito dengan orang seperti ini kan, misalnya gitu kan itu nggak bisa. Nanti diberi pemahaman saja, diedukasi bahwasanya kalau kejadian itu tidak bisa dikenakan dengan pencemaran baik kita ini kalau saya kira tidak bisa. Sekarang ini juga dibantu dikenakan nama baik kalau di konsep bisa dikenakan. Itu Pak Anies bagaimana untuk konsep saya. Terima kasih Pak Lawan. Mohon izin Pak Kapolsek Bupades terkait dengan undang-undang ITE. Undang-undang ITE ini memang lagi marak dan di situ banyak orang yang menjadi korban, rata-rata jadi korban. Terkait dengan apa? Orang pada umumnya masyarakat kita itu tergiur Pak. Ya, dengan adanya banyak kasus yang kita tangani tentang undang-undang ITE itu judi online. Apa namanya?
penipuan orang itu paling banyak. Begitu. Kalkulasi untuk korban antara laki-laki dan perempuan itu paling banyak di perempuan orangnya. Betul Pak. Karena biasanya kalau ibu-ibu ini perempuan ya, ini senangnya kan di medsos itu, main medsos sama orang yang di dalam HP itu ngakunya dan profilnya di situ mungkin dia seorang pengusaha atau apa yang ditampilkan di situ biru, menarik dan terheran-heran kita kepinginnya hubungan lewat online di situ. Sayangnya belum pernah ketemu pacaran di situ. Belum pernah ketemu dari pacaran. Ya, banyak lagi itu masuk ke video call sampai telanjang dan itu sama pelaku ini direkam dia, nanti diperas di situ. Akhirnya apa yang dia minta pelaku ini si korbannya akhirnya memberikan. Kalau ini tak sebarkan nanti ke teman-teman Anda, ke saudara Anda, atau warga desa ini dan sebagainya gitu. Maksudnya dia memberikan jumlah uang. Ini paling banyak sekali kejadian itu. Makanya bapak ibu semuanya hati-hati memegang handphone. Kalau nggak tahu ya minta diajari lah. Lebih baik nggak pakai handphone bapak ibu. Karena penjahat ini sangat terekam di sini. Kita nggak tahunya, kita asal mencet, ya kan apa yang dia mau, kita terjebak di situ. Ujung-ujungnya kita dimintai uang. Kalau enggak nanti diancam, diintimidasi gitu. Makanya kalau takut kan pasti mengikuti apa yang di pelaku itu mau kan. Yaitu Pak Bukades terkait dengan permasalahan yang tadi disampaikan, saya kira karena hari ini adalah terkait dengan tadi yang disampaikan bagaimana sih undang-undang ITE ini biasanya menyerang pribadi Bapak Ibu. Kalau bisa dan diharuskan harus diselesaikan secara justif, diselesaikan secara baik-baik karena ini menyangkut pribadi. Karena dari undang-undang ini sendiri memang sangat diperketatkan karena realitas di kehidupan sekarang ini tidak lepas dari permasalahan online. Entah bagaimana caranya terkait apa yang tadi kita katakan sama Mas Wawan, ya terkait dengan menyerang di messenger itu hanya pribadi, ya kan, tidak di medsos. Yang tujuan seseorang ini pastinya di situ jangan sampai orang yang lain yang tahu. Beda kalau di medsos, di Instagram, di Facebook dan sebagainya itu banyak sekali orang yang mengetahui apa. Baik, untuk acara selanjutnya adalah pengarahan dari Kapolsek Batu Gajah kepada beliau Bapak Aziz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terhormat Pak Ali Bupati, yang terhormati Bu Mades, yang terhormati rekan-rekan saya Pak Budi Bang Pak Desa, Ketua Republik dan anggota sekalian Ketua RMG. Jadi teman-teman sekalian, tidak lupa ada pendamping desa dari kecamatan itu, pendamping kecamatan tapi yang di desa Sumberjaya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi manfaat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum yang sudah terjadwal, dan kali ini kita telah melaksanakan kegiatan penyuluhan dari tim OSK.
dan yakin bahwa tidak akan disebarkan. Kalau disebarkan maka akan dikenai undang-undang ITE. Kalau disebarkan maka akan dikenai undang-undang ITE. Menyebarkan kemudian menyebarkan fitnah dan menyebarkan bohongan seperti ini, termasuk menista orang dengan cara menyebarkan bohong seperti ini. Jadi termasuk adalah undang-undang ITE. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut kalau ada hal seperti ini. Ya. Kalau dimintai transfer sampai 1 miliar pun ya diminta dulu. Makanya saya dulu ketika ada yang laporan ke Mas Kami ada beberapa. Dan saya stop kalau transfer sudah lagi menjadi berkat. Terus hapus semuanya, hapus ininya. Cuma dihapus. Sehingga yang bersangkutan apabila nanti ini masih disebarkan maka itu dikenai undang yang benar. Mereka sudah buat, mudah-mudahan tidak melakukan kegiatan yang mengarah kepada hal-hal tersebut. Saya silakan kepada narasumber dari Kepala Desa terutama untuk sejenak ke ruang transit dan mohon izin kami ambil alih untuk acara desa berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara penyelenggaraan hukum bagi masyarakat Desa Sidabuah oleh Kejaksaan Negeri Banyumas Selasa 2 Juli 2024 dimulai. Acara pertama adalah ucapan selamat datang kepada Ibu Yenti Ratnaningsih. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tim penyuluhan hukum dari Kejaksaan Negeri, Bapak Agustinus Gabriel Abdul Esa, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banyumas. Yang saya hormati Forkopincam Pati Derajat, Bapak Camat dan Bapak Bang Pangapunten Pak Gabriel Gerhini. Ini pesertanya juga dari pagi masih tetap ini ya. Jadi mungkin kami dari MDS Sidabuah mengucapkan kepada Bapak Gabriel beserta rombongan ucapan selamat datang di Aula Desa Sidabuah dan terima kasih kepada Bapak Gabriel dari Kejaksaan yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan materi pada siang hari ini akan sangat bermanfaat untuk warga masyarakat Desa Sidabuah. Saya kira hanya itu dari saya. Yang terpenting kita semua mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Gabriel nanti. Mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan hukum ini warga masyarakat Desa Sidabuah dapat melaksanakan apa yang ditentukan dari Kejaksaan Negeri Banyumas. Saya kira hanya itu yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluhan hukum dari Kejaksaan Negeri Banyumas yang akan disampaikan oleh Bapak Agustinus Gabriel Esa. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera sekalian. Saya hormati Pak Camat, Pak Raja, Pak Jamil, Pak Sekretariat Pak Budi, Pak Bisa, Pak Mas, Perangkat Desa, dengan Ketua BPS, Ketua BPS
sudah dua. Saya selalu berhasil yang kesempatan kita sosial kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Saya juga harus sekaligus mohon maaf. Tapi saya kembali ke kantor karena ada rapat penting yang harus saya ikuti. Jadi saya baru kembali ke sini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan penjualan hidup ini. Saya tidak akan membahas mengenai dana desa, karena kalau tidak salah tahun kemarin kita sudah membahas dana desa dan aturannya juga masih ada. Kita lebih banyak membahas mengenai mungkin hal-hal yang terjadi di misalnya terkait dengan gejala-gejala sosial yang ada di kita. Misalnya ada kasus yang sekarang banyak viral itu, orang bilang ngeviral justice. Bilang justice. Ini supaya semua kita sama-sama bisa mencermati kasus yang ada di kita. Kita banyak bicara mengenai misalnya terkait dengan konflik sosial misalnya. Jadi kalau di lingkungan kita ini pasti peristiwa-peristiwa yang terjadi ya banyak bersinggungan antara orang dengan orang. Kita setiap harinya kita selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Selama berinteraksi dengan sesama manusia ini kan pasti ya tidak selalu kondisinya baik. Kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang diperlukan. Ini yang banyak menjadi persoalan bagi kita sekalian. Nah, ini di lingkungan kita ini kan biasanya tidak terlepas persoalan yang ada di lapangan itu terkait misalnya terkait dengan waris, kemudian terkait dengan lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Misalnya terkait dengan yang ada di lingkungan kita itu, misalnya terkait waris, kemudian terkait dengan berita hoax, terkait dengan masalah keperdataan, masalah utang piutang. Ini banyak terjadi di lingkungan kita. Jadi saya berharap apa yang menjadi persoalan di lingkungan kita ini semuanya dapat kita selesaikan. Peristiwa-peristiwa sosial itu apa saja misalnya yang menyangkut masalah keperdataan. Untuk masalah keperdataan itu apa aja? Misalnya kasus masalah antara warga dengan perorangan. Ini kita pernah nggak melihat berita yang masalah tanah itu antara warga dengan perorangan. Pernah nggak terjadi misalnya ada jalan yang sering kita lewati, terus tiba-tiba sama orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah itu tiba-tiba ditembok, orang lain nggak bisa lewat. Ini banyak terjadi di kita lihat itu di kita antara warga dengan warga sekitar, misalnya seperti itu. Tanahnya yang tadinya sering dilewati warga, kemudian ditembok. Warga akhirnya merasa resah. Nah, ini potensi konflik di dalam masyarakat, potensi konflik sosial di dalam masyarakat. Warga yang biasanya lewat situ setiap hari, motor bisa lewat, mobil bisa lewat, karena ada kesalahpahaman antara pemilik tanah dengan
warga yang lewat tiba-tiba tanah itu ditembok. Yang bisa lewat cuma orang satu badan aja. Orang satu badan aja. Kita mau lewat lorong itu gantian. Motor nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Mobil pun tidak bisa masuk, nggak bisa keluar. Ini yang banyak terjadi di pemberitaan yang kita lihat. Ternyata apa? Dipicu masalah apa? Seperti itu. Dipicu masalah kesalahpahaman. Yang punya tanah merasa dikucilkan, tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan sosial. Terus kemudian warganya juga jarang ngajak ngobrol, ngajak selalu. Nah, ini bibit-bibit konflik seperti ini yang harus kita hindari. Bibit-bibit konflik seperti ini harus kita hindari. Jangan sampai kemudian menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Warga yang sering akses lewat situ nggak bisa lewat, kemudian warga yang menembok itu kemudian juga dikucilkan oleh masyarakat di situ. Ini apa? Kejadian contohnya di Ponorogo. Sampai bupatinya turun tangan, Forkopimdanya turun tangan. Penyelesaian persoalannya akhirnya ya sudah, sampai hari ini masih berupaya dicarikan solusinya karena sudah terlanjur ditembak. Saya sendiri juga tahu perkembangannya seperti apa, tapi potensi konflik itu sebisa mungkin kita meredam. Jangan sampai hal-hal yang awalnya kecil kemudian semakin membesar. Terus potensi antara keluarga dengan keluarga. Jadi saya di sana saya sudah kasih contoh. Ada keluarga yang sama-sama menerima warisan, satunya dapat tanah di depan, satunya dapat tanah di belakang. Yang adiknya di belakang membangun rumah, minta kepada kakaknya, boleh dikasih akses buat motor atau mobilnya bisa masuk, bisa lewat. Misalnya itu. Kemudian tidak dikasih. Alasannya aku nggak butuh duit. Misalnya seperti itu. Nah, adiknya membangun rumah di belakang, aksesnya nggak ada. Terus gimana solusinya, Pak? Solusinya kira-kira gimana? Kalau kita meminta, misalnya orang yang di depan tanah kita meminta supaya dia memberikan space untuk memberikan tanahnya buat akses kita. Nah, yang jelas pasti kalau kita meminta dia dengan sukarela memberikan pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Kita mau membeli, ternyata dia tidak mau melepas. Udah Pak, kita beli aja. Bu, kita beli aja berapa? Panjangnya dari depan ke belakang, misalnya 15 meter. 15 meter persegi dia kita patok dengan harga sekian, tapi dia nggak mau lepaskan. Caranya gimana? Kalau ternyata nggak yang bersangkutan yang punya tanah nggak mau lepas, iya kan? Mau lepas. Sedangkan kita sangat membutuhkan akses tersebut. Ya, itu solusi terbaik. Bikin Skytech, bikin juga. Tapi begini Pak, masalahnya di tanah kita, di atas tanah kita ini sampai ke atas itu batasnya kan juga masih masuk ruang kita bikin jembatan kita nggak bisa. Kita membantu. Ya. Dinikahkan dengan. Nah, itu dinikahkan. Cuma kalau saudara masa mau nikah? Tidak bisa. Kalau saudara dengan saudara kan tidak bisa. Memang Pak. Kalau tadi tidak bikin jembatan itu mungkin. Tapi masalahnya batas ruangan itu bukan hanya di tanah, Pak. Sampai ke atas juga batas tata ruang kita kan. Nah, itu terus solusinya gimana? Dimungkinkan melakukan jual rokok, ya? dijual ke yang di depan bisa. Tanahnya?
Iya. Ya kalau dia mau menjual, sedangkan dia mau bikin rumah. Bikin rumahnya di tempat lain, membelikan rumah. Ya itu orang gelem. Biasanya begini. Orang gelem. Biasanya itu strategi orang yang mau dapat tanah dengan harga murah. Kalau semuanya Anda mau menjual, ya kalau kok ini jual dengan tapi harganya sekian. Misalnya yang bagi warisan, Ya. kitabnya baginya salah. Nah itu salah dari yang bikin warisan kan? Ya bagi. Nah, itu bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Nah, itu tadi jenengan bilang misalnya apa dijual ke tanah. Biasanya orang tuh kalau mau dapat tanah murah seperti itu. Strateginya nggak dikasih akses. Tidak dikasih akses untuk tanah yang di belakang. Tapi kalau kamu mau menjual ya dengan harga sekian. Dijual salah, ya kan? Enggak dijual juga ya susah. Itu. Nah, itu biasanya kalau orang itu mau dapatkan tanah murah seperti itu, beli tanah di depannya aksesnya ditutup. Nah, kalau kamu mau lepas dengan harga murah saya beli. Nah, itu. Nah tadi kita kembali lagi solusinya gimana Pak? Kita lihat di pasal 667 KUH Perdata. Kita lihat di pasal 667 KUH Perdata. Ya pasal 667 kita undang-undang perdata. Kita dimungkinkan melakukan gugatan dengan memberikan penggantian dari tanah yang kita mohonkan tadi. Kalau orangnya nggak mau lepas, kita boleh mengajukan gugatan terhadap tanah tersebut untuk diberikan akses. Ya, itu mengajukan gugatan. Kalau misalnya yang bersangkutan nggak mau lepas, itu boleh kita mengajukan gugatan pengadilan. Karena apa? Ini untuk masyarakat, bukan untuk masyarakat. Seperti itu. Ini konflik-konflik seperti ini yang harus di. Syaratnya kita nggak tahu pasal jadi. Kalau mahkamah tadi sudah tahu tapi diam saja. Iya. Jadi kalau misalnya ada kita menemukan situasi seperti itu, boleh kita mengajukan gugatan. Kita berdasarkan pasal 67 KUH. Kalau yang bersangkutan tidak mau melepaskan, kita mengajukan. Tapi syaratnya kita memberikan penggantian terhadap tanah yang kita mohonkan tadi. Syaratnya biasanya apa? Di situ kan kita lihat di NJOB-nya berapa, harga jualnya berapa, ya kan harga pasaran situ berapa, baru nanti kita mohonkan ke pengadilan. Kalau misalnya di lingkungan kita di sini, ini apa Sigabua ya? Kalau misalnya di Sigabua terjadi situasi seperti itu, seperti itu. Ini biasanya kalau masalah akses, kalau udah ponggo sudah mulai nggak omongan, konflik tiba-tiba tetangganya untuk akses jalan tersebut, itu solusinya itu kan kita mengajukan kita sesuai dengan pasal 667. Maaf ini menurut saya. Kalau gugatannya ditutup, ditutup terus kegiatannya dibangun. Itu nggak boleh karena di atas pasung. Jadi kalau di atas pasung yang misalnya itu kemudian bisa mengganggu lingkungan setempat, misalnya terus mampet kemudian banjir, itu tidak boleh. Apalagi di atas pasung. Biasanya sungai selokan itu kemudian ada yang dicor gitu, kemudian dibangun rumah di atas pasung kan tidak boleh. Di atas pasung itu tidak boleh ada bangunan pribadi. Cara bongkarnya itu gimana? Ya laporan aja ke pemerintah setempat. Laporan ke pemerintah setempat. Misalnya ke Satpol PP gitu kan. Karena itu ada aturannya Pak, Perda mengenai tata ruang pasti ada. Karena penegakan hukum suatu tata ruang wilayah itu ada aturannya melalui Perda. Silakan laporkan ke Satpol PP, misalnya ada
pembangunan yang kemudian masuk di ranah masuk pemerintah daerah setempat. Boleh pemerintah daerah setempat. Panglima lah ya, dipepetkan ke ini ke jalan, sehingga nggak ada ini apa, trotoar ya, nggak ada ini. Sebenarnya itu masuk di atas masuk juga. Kalau kemudian dia misalnya batas jarumnya batas, dia sampai di batas. Kemudian dia karena mobilnya terlalu panjang, pagarnya dibikin keluar, dibikin permanen lagi. Ini sudah tidak boleh mengganggu akses lalu lintas masyarakat setempat, mengganggu pasung. Kalau diterima oleh masyarakat, tapi kalau bangunannya permanen, itu sudah tidak boleh. Itu sudah melanggar perda tentang tata ruang. Yang namanya pasung yang punyanya masyarakat tidak boleh bikin bangunan permanen. Itu melanggar peraturan daerah. Satu lagi. Ya, silakan. Ini batasan tetangga. Ini belum bangun. Ini bangun langsung fondasi pas banget ini. Pemperan. Atapnya itu enggak ada. Iya. Jadi dan sehingga ini kan yang di sini mau bangun kan mestinya kan harus ada spelnya begitu loh. Spelnya paling tidak ya kalau untuk jalan dan sebagainya. Jadi gimana ini? Sikap ini ya seandainya enggak yang tetangga yang bangun dipepetkan begitu. Ya sebenarnya kalau masih di atas batas fondasi pemilik rumah kan sebenarnya nggak masalah. Jatuhnya ke rumah tetangga. Ya, makanya kalau yang berbatasan dengan rumah orang, sebisa mungkin tirisnya itu dibuatkan talat yang tidak melewati batas rumah seseorang. Bahkan kadang ada orang yang nggak pakai talat, kemudian air hujan itu jatuhnya ke rumah tetangga. Kemudian rumah tetangga yang mengalami kebocoran. Ini tidak boleh. Nggak selokan orang apa-apa. Iya, ya itu namanya dengan tetangga itu namanya orang Jawa itu ngasih bongkar ya kok. ada pironya kan gitu. Nah, kita sama tetangga itu harus piro. Harus ada pengertian, harus ada pengertiannya sama tetangga. Nah, kalau udah mau batas kita sampai di sini, ya tiris hujannya jangan sampai jatuh ke rumah tetangga. Kita bikin malam sendiri, kita alirkan ke rumah kita sendiri, membuangkan air rumah kita. Kalau sampai itu jatuh ke rumah orang ya, kalau itu kemudian menimbulkan kerusakan bagi rumah orang, repot itu. Akhirnya tetangga sama tetangga berantem. Kalau udah berantem, ya nanti terjadinya 351. Kalau keluarga sama keluarga mainnya keroyokan 170. Lalu udah pidana lagi ada, kan gitu. Terus masalah dengan apalagi misalnya di lingkungan yang berpotensi konflik, misalnya ada misalnya seorang biduan atau yang tinggal di situ, sebenarnya tidak ada yang salah dengan profesi itu, tapi kemudian misalnya ada perempuan yang masih bujang, ada laki-laki yang mungkin tinggal di situ. Saya seperti itu. Kita mau menggerebek, tiba-tiba yang bersangkutan dipersekusi. Makanya pernah kejadian yang waktu seorang perempuan datang ke kosannya pacarnya laki-laki kantor makanan, pada pintunya tidak ditutup, hanya tertutup sedikit. Kemudian warga di sekitar karena masalah resah digerebek mereka, digerebek sampai kalau nggak salah dipersekusi, dipukulin, justru lima-limanya dari kesana. Terus dulu pernah ada di mana kalau nggak salah di Sumatera yang seorang profesinya sebagai seorang penyanyi, pemandu lagu, kemudian diseret ke bawah lantai apa ya? Terus di dalam cuma pakai celana dalam, dia diseret ke lantai, dipersekusi, udah gitu di video diviralkan. Nah, itu kan pertama melecehkan orang tersebut, dengan kemudian
videonya diviralkan kemana-mana, orangnya dipersekusi, mungkin mengalami penganiayaan. Justru yang menggelepek ini jadi tersangka, melakukan persekusi, melakukan pembulian, melakukan perundungan. Ya, bisa jadi dalam proses pembulian perundungan itu ada kekerasan fisik yang dilakukan. Kan tidak ada yang salah dengan profesi ini. Mau dia seorang biduan, dia seorang penyanyi, dan lain-lain tidak ada yang salah selama dia tidak mencuri,